Dan ingat rekan-rekan pengacara, saya berikan adium satu lagi, Vox Populi, Vox Dei. Suara kebenaran adalah suara Tuhan dan kalian tidak akan pernah berkelit ketika Tuhan ikut campur. Jadi kejadian malam itu saya juga bingung ya. Ternyata dia itu kan advokat. Ketika ditanya sama Sunan, kamu ini siapa gitu? Dia bilang saya cuma tamu aja. Kamu diundang nggak? Dia ngakunya kan tidak diundang. Nah, akhirnya ketika di mobil kan ternyata Dokter Samira telepon Sunan. Oh Sunan itu kan pengacaranya dari Dokter Andreas, dimana kan itu juga berseberangan gitu dengan Dokter Samira gitu kan. Jadi memang di sini kan menserianya kelihatan. Mereka sepertinya juga kita kan memang sudah ada niat gitu. Betul, itu yang pertama. Dan dia juga sudah minta maaf atas ketidaksengajaan itu. Tapi kok tiba-tiba dia bikin laporan, kalau memang dia terluka kan harusnya cepet ya, detik itu juga. Seperti saya dan Sunan kan, saya jelas-jelas berdarah itu 2 jam lebih loh. Itu kalau bukan saya orang yang kuat, udah pasti udah mungkin pingsan atau minimal nangis gitu. Tapi karena saya merasa saya advokat, nggak mungkin saya nangis di depan media kan. Itu saya sampai tahan, kuku saya tuh sakitnya luar biasa. Dan sangat saya sayangkan ketika dia bikin laporan, kok bisa-bisanya bukannya dia merasa, apalagi kita sama-sama advokat ya, seharusnya ada empati gitu. Ini kok malah menghina saya lagi gitu. Oh iya ini nenek Berbi Kumalasari, maksudnya apa gitu. Saya ini lebih senior daripada dia gitu, dan kami semua tidak pernah ada kenal dia gitu kan. Gitu. Kok tiba-tiba berani seorang Hotman Paris aja tidak pernah loh berani menghina saya gitu. Itu seorang Bang Hotman yang udah jelas senior gitu. Dan kita semua saling menghormati. Kok ini dia yang masih junior main menghina saya? Kalau dia nggak bisa punya mata, nggak usah pakai mata gitu. Kalau memang buta silakan gitu. Jangan kalian itu advokat tapi kok malah body shaming, malah menghina-hina personal saya sebagai advokat. Itu kan tidak mencerminkan advokat yang baik. Dan kita juga akan bersurat kepada organisasi agar dia dicopot aja jadi advokat gitu. Karena ini tidak pantas seorang advokat itu kok malah body shaming di hadapan semua media, bahkan dia membuat laporan palsu ya kan. Dan dia juga bilang, yang membuat saya tersinggung, dia bilang, oh itu kan nenek Berbi Kumalasari itu jempolnya juga kan sudah terkelupas dari sebelumnya. Dia harus membuktikan apakah jempol saya sudah terkelupas dari sebelumnya. Berarti kalau jempol saya sudah terkelupas dari sebelumnya, itu darah apa? Ya kan, pada saat saya terinjak dengan adanya kericuan itu darah siapa? Apakah kuku saya kuku palsu, saya pakai darah ayam gitu? Nggak mungkin dong, CCTV semua ada. Itu kan jelas-jelas, visum aja saya sampai kehilangan kuku saya loh. Udah jelas, dan itu juga didampingi penyidik di Rumah Sakit Pertamina. Saya sama Sunan sampai jam 4 pagi, termasuk saya juga diinfus, dan sampai detik ini saya kehilangan pekerjaan. Kemarin saya dapat callingan dari salah satu stasiun TV. Itu kita sudah lampirkan untuk menjadi bukti-bukti kerugian saya. Akhirnya saya nggak jadi, di cancel. Oleh karena kaki saya terluka. Itu kan kerugian saya yang saya derita, saya alami. Jadi dia juga harus mengganti rugi kerugian saya, jangan sembarangan bicara aja. Buat apa saya mau drama-drama? Ini urusan hukum, Anda kan advokat, saya advokat. Jangan sembarangan menghina satu profesi loh. Kalau kita mau menghina dia, banyak banget celahnya. Tapi mulut saya tidak pernah begitu. Karena kita diajarkan saling menghormati, punya kode etik antar sesama advokat. Ya, apalagi kita advokat yang ngetop aja nggak pernah kita mau berani menghina orang. Nah, lu siapa kok bisa menghina gue? Ya kan, bisa seperti playing victim. Ya kan, lu bilang Sunan nggak mukul. Ya kan, seperti orang jadi kayak perempuan gitu. Jadi perempuan aja kalau memang tidak gentle. Saya yang perempuan aja gentle kok, sampai lagi nangis-nangis semua darah berceceran di studio saya masih tahan loh. Padahal itu sakitnya luar biasa, dan akhirnya hasil visum dari dokter menyebutkan bahwa detik itu juga jari kuku saya itu, kukunya itu harus dicabut. Kalian bisa ngerasain dong bagaimana darah saya udah ngocor 2 jam lebih, sampai kita harus bikin LP di Jakarta. Saya harus detik itu kuku saya full dicabut semuanya. Itu saya sampai mules ke kamar mandi, saya sampai diare kemarin karena saya ngebayang, oh my god, ini sih sakitnya luar biasa.
Dan itu kesakitan saya sampai saat ini. Surat izin dokter ada, saya 2 hari tidak beraktivitas, ya kan, baru hari ini. Akhirnya pekerjaan saya kemarin, saya harusnya jadi bintang tamu di salah satu stasiun TV juga jadi hilang. Dan enak aja dia menghina-hina saya dibilang nenek, jempol saya terkelupas. Maka dari itu saya dan rekan pengacara kita akan meminta itikat baik dia untuk meminta maaf. Kita akan mengirimkan somasi 1 kali 24 jam dia tidak minta maaf, oke, kita langsung laporkan karena ini sudah sangat keterlaluan dan laporan mereka juga diduga laporan palsu karena ini kan udah jelas paparan dari Sunan Kalijaga, sudah jelas kan TKP-nya sudah jelas, ya kan, videonya sudah jelas, bukan kayak mereka sebagai advokat masa bikin laporan cuman nunjukin video 1/4 doang. Kalau profesional kayak tim saya dong dengan Sunan Kalijaga, langsung paparan semuanya dari awal sampai akhir. Itu kan jelas clean and clear gitu. Tunjukkan keprofesionalan kamu, jangan cuma bisa menghina. Ini contoh yang buruk untuk rekan kita sebagai sesama advokat. Terima kasih. Jadi yang perlu dijelaskan sekali lagi ya, terkait dengan fitnahan yang dilontarkan kepada klien kami oleh oknum pengacara ini juga perlu diluruskan ya. Jadi kalian harus membuktikan. Karena apa? Kalau kalian bilang kalian yang teraniaya, bagaimana bentuk penganiayaan menurut kacamata hukum? Yang namanya penganiayaan itu nggak mesti mukul, didorong lalu kena orang itu luka, itu penganiayaan namanya. Luka secara jelas ya. Setelah divisum red apertum, klien kami ini memang benar-benar luka, itu menurut dokter. Karena dokter yang berhak mendalilkan. Kalau kalian mendalilkan kalian dipukul, silakan mendalilkan seperti ada gium actori incumbit probatio, actori unus probandi. Siapa yang mendalilkan? Kalian yang harus membuktikan. Dan ingat rekan-rekan pengacara, saya berikan adigium satu lagi, Vox Populi, Vox Dei. Suara kebenaran adalah suara Tuhan dan kalian tidak akan pernah berkelit ketika Tuhan ikut campur.